Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian yang lalu kita diperingatkan kita supaya tidak mengatur segala bidang ekonomi atau apa, segala keadaan kita, supaya kita, karena sudah ada yang mengaturnya, soal rezeki, soal apa saja sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara menyeluruh. Karena tidak berarti kita tidak boleh usaha mengatur ekonomi dan sebagainya, tapi hendaknya mengatur isi bidang yu'tikula karena kokoh dengan lilah dan bilah. Jadi istilah bidang hakikat dan syariah ini kita padukan komponya hakikat, syariat, wahidiyah. Menyikapi ekspresi sikap harus double. Satu segi kita tidak mengatur karena sudah diatur oleh Allah hakikatnya. Syariatnya kita harus berjuang dan sebagainya itu. Ini ada penjelasan. Kita harus mengatur yang jilah-bilah ya dengan hakikat, dengan syariah. Hakikatnya merasa yang mengatur Allah, yang memberikan Allah. Syariatnya kita harus berjuang, usaha dijiwa dengan ilah dan bilah. Dua-duanya diisi perasaan benar-benar ini Allah yang menggerakkan usaha, yang menggerakkan mengatur Allah bilah. Perjalanan mengatur dinatilillah. Ini padukan hakikat dan syariah. Ini ada penjelasan. Wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Nah, ada yang pertamanya man ta'ana fil harakah faqad ta'ana fis sunnah. Barang siapa yang mengatur, yang mengecam usaha, ada usaha saja tanpa menyerah. Ini orang mengecam, ini ya berarti yang mengecam sudah Rasulullah SAW. Ya, dalam masyarakat terjadi, kadang-kadang orang tuanya berjuang, usaha, bekerja tanpa berhenti, setelah dia tidak pernah tawakal. Orang yang mengecam seperti itu, ini berarti mengecam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, wa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman. Dan barang siapa yang mengecam tawakal, orang hanya ongkang-ongkang dengkul kelihatan lahirnya, tidak pernah berjuang, tidak berusaha. Ini kalau mengecam, ini berarti mengecam iman pada soal iman. Ini mari di samping kita berjuang, ya enggak usaha, merasa yang bersuang menggerakkan wajah Allah. Bila di sini tadi tidak boleh kita usaha tadi, usaha yang tidak diniati lillah dan billah. Jadi normal, alhamdulillah dengan ajaran lillah billah ini, ajaran syariat dan hakikah dipadu wahidiyah namanya. Mbah dawuh kumpulih hakikat syariat itu wahidiyah. Jadi sempurna, indah,
sekaligus merupakan stabilisator dalam kehidupan lingkungan sosial dan seterusnya itu. Nah, kalau tidak dipadu, ini mesti terjadi hal yang tidak diinginkan, instabilitas, terutama mereka yang bersangkutan tentang agamanya, lingkungannya dan perjuangannya. Ini, ada apa lagi dalam sejarah sering kami mengaturkan, yaitu betapa tinggi soal tauhid tanpa syariat ubudiyah pernah dibunuh, dibakar kitabnya di Aceh sana pada tasawuf falsafah waktu itu. Terjadi lagi Siti Jenar itu. Ya memang semua itu ya kita pada akhir zaman ini oleh Allah diberi contoh-contoh sebelum kita itu. Sebaliknya hanya mungkin hanya syariah ya memang kalau saya sempurna pasti akan membuahkan soal tauhid. Sesungguhnya tauhid sempurna ini akan membuahkan syariah. Ini kita mengambil satu dasar. Ada dua dasar insya Allah. Orang yang benar-benar pada Allah akan memenuhi kehidupannya. Satu contoh. Ada suatu sabda Nabi, insya Allah kalau kami nggak salah. Inna Allah a'ta kulla dzi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah itu memberikan hak pada yang berhak. Jadi Allah itu memberikan hak pada yang berhak. Di saat manusia itu dalam keadaan lengah dirinya karena kelemahan dan pelupaannya, seorang petani kok tidak di ladang, seorang pedagang kok tidak di pasar dan seterusnya. Ini sangat janggal. Seorang petani tidak di ladang, seorang pegawai tidak di kantor, seorang anak didik tidak sekolah. Ini janggal. Karena kelupaan, kelemahan pemahamannya. Tapi di saat dia itu sungguh kepada Allah Ta'ala, ikut Allah Ta'ala, Allah berjalan, atau kulla dzi haqqin haqqah, maka dia ikut ya Allah, yang sebelumnya tidak di ladang seorang petani, dia berangkat ke tani, pas ke sagangnya, ke ladang, karena ikut jejak Allah, memberikan hak di tempatnya. Mungkin seorang pedagang tidak di pasar, maka setelah dia ikut Allah atau kulla dzi haqqin haqqah, maka dia memberikan hak ladangnya, maka dia ke ladang sebagai seorang pedagang. Dia mungkin seorang pegawai tidak di kantor, seorang dosen tidak di kampus misalkan, dengan dia ikut jejak Allah atau kulla dzi haqqin haqqah, ngintil di belakang Allah Ta'ala, maka dia haknya kantor diberikan, haknya kampus diberikan oleh seorang dosen dan seorang pegawai. Inilah suatu contoh bahwa orang sungguh pada Allah Ta'ala, dia akan diperjalankan oleh Allah dalam kehidupan penuh, hak-haknya dipenuhi para hadirat. Bahkan haknya lingkungannya, hak tetangganya, hak keluarganya, hak masyarakatnya, hak ekonomi, semua diberikan. Bila dia benar-benar ikut di belakang Allah Ta'ala atau kulla dzi haqqin haqqah. Kalau tidak, ini berarti ada yang tidak normal dalam perjalanan itu. Ada lagi suatu contoh. Kalau Allah benar-benar, ini kalau dulu, ini secara ilmiah. Secara ilmiah, ada dawuh Al-Quran, ada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kau berbuat. Nih. Memang Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kau perbuat. Di saat orang itu mempelajari tauhid, dia merekam tauhid. Di saat konsentrasinya tidak pada hakikat Allah,
dia tidak melebur, artinya dia tidak bilah setelah waktu dia. Musyahadahnya mungkin secara teori pada Allah, tapi sungguhnya realitanya dapat dia pada diri sendiri. Ini mungkin terjadi. Ada suatu contoh pada waktu itu, tokoh-tokoh tasawuf, tauhid, ada sampai mengatakan Maha suci saya, Maha suci saya. Dia seolah itu didominasi oleh Allah, zat yang maha suci. Namun kalau benar-benar Allah yang mendominasinya, meliputinya, maka sesungguhnya dia atau kulladzi haqqin haqqoh. Kok tidak? Berarti dia diliputi oleh manusiawinya, kemauannya dan perasaannya, bukan hakikat Allah, atau mungkin setengah-setengah para mujtahid. Ini secara ilmiah. Ini hakikat satu permasalahan. Tapi kalau kita dalam kehidupan lingkungan tahu orang yang macam-macam, kita harus husnudzon, Satu contoh misalkan Mbah Yai menyikapi suatu mungkin pernah ada antara Siti Jenar dan Wali Songo. Siti Jenar benar, kalau orang jazab itu dia memang seperti itu, tidak mampu mengendalikan diri, ya terbataslah. Orang jazab yang ditarik hatinya. Lah Wali Songo ya benar, orang yang seperti itu ya diginikan itu memang, maka dibunuh. Ini sudah terjadi di Aceh dan Siti Jenar itu di Jawa Timur. Ini akibat tidak terpadunya satu sikap hakikat syariah yang diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Jadi kalau benar-benar Allah sebagai meliputi ini ya atau kulladzi haqqin haqqoh, memberikan hak pada yang berhak. Kalau tidak, ini secara teori ini manusiawi. Jadi ya kita memang terus fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Konsentrasi kita, musyahadah kita tidak kritis. Kita harus fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh Sayyidina Ali pada waktu itu. Beliau akan membunuh seorang, diludahi oleh yang akan dibunuh. Sebelum diludahi, beliau benar-benar lillah billah setelah wahyu dia. Lillah billah, benar-benar lillah billah artinya sebelum diludahi oleh yang akan dibunuh itu. Setelah diludahi, ini kan goyang. Goyang ini sehingga pengaruh musyahadahnya pada Allah, hanya Allah yang menciptakan terguncang dengan ada suatu kondisi lingkungan, maka manusiawi nafsunya atau manusiawinya, kemauan perasaan manusia itu sendiri ini akan pada waktu itu bergerak sehingga dikhawatirkan akan mendominasi jiwa daripada perjalanan memberi itu sendiri. Maka pada waktu itu syaitan tidak berani. Ini kadang-kadang ada kondisi yang membawa sikap spontanitas.
Ini kalau sudah goyang fokus musyahadahnya, fokus mujahadahnya kalau dalam kaidah Quran ada begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang menimpa diri berupa kebaikan sandarkan dari Allah. Sesuatu yang menimpa diri berupa keburukan famin nafsik, dari nafsumu. Ini satu kaidah adab yang sempurna. Maka di saat Nabi Adam dalam keadaan kritis pada waktu Rabbana, duh zat yang memiliki kami, yang melihara kami, hanya kelihatan Allah. Fokus konsentrasinya, kadar frekuensinya. Zulamna anfusana, kelihatan hanya aku yang dosa, aku yang lemah, aku yang zalim, Gusti. Rabbana zalamna, sampai tidak kelihatan geglo iblis, tidak kelihatan, karena terliputi oleh keindahan musyahadah kepada Tuhannya. Dia tidak tahu kelemahan diri, tidak tahu kelemahan-kelemahan yang terjadi selain dirinya sendiri. Pada secara kenyataan lahiriah goro-goro iblis, tapi Nabi Adam hanya kelihatan dosanya sendiri, tidak kelihatan lain-lainnya. Hanya kelihatan Allah Ta'ala yang Maha Agung, Maha. Hanya kelihatan kelemahan dirinya, dosa sendiri, zalimnya sendiri, tidak kelihatan yang lainnya. Para mujahid. Ini suatu kaidah, suatu adab. Barang siapa yang belum seperti itu, ini ditobati. Jangan dipandang ada. Walaupun tidak menjadi ajar dalam satu pembicaraan alam syariah. Tapi itu fakta. Kaidah Al-Quran yang kita yakini dalam bidang adab para mujahid. Maka itu untuk kita sendiri, untuk koreksi kita sendiri. Kalau kita tahu orang lain lagi bahasanya, harus husnuzon, harus husnuzon. Kalau ini kelihatan kontradiktif, ya kita menghindar. Kalau itu sangat drastis, kelihatan kelemahan di luar sana, maka kita tobat DP pada Allah Ta'ala. Hati kita menjat pada Allah Ta'ala. Mestinya yang kelihatan dosa saya, kok kelihatan orang itu, dan seterusnya. Ini alamat celaka soal tauhid kita. Alamat celaka tentang agama kita, para mujahidat. Terjadi di jalan Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Ini kuntu minadz zalimin, aku orang yang zalim, Gusti. Tidak kelihatan orang lain yang dosa. Ini dalam hati terutama. Ada lahiriah ini relatif, tapi hati sebetulnya. Mari para mujahidat kita koreksi dalam hidup ini. Bagaimana gerak hati kita di dalam kehidupan lingkungan sosial ini, para. Mari kalau terpaksa kurang cocok kita tobati, mulai balik sampai sekarang dan sampai mati nanti. Sekarang kita tobati, dosa yang akan datang kita tobati, para mujahidat. Mari semua dosa-dosa kita, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, yang sudah, yang akan datang, semua kita tobati sekarang ini, para mujahidat. Ya Rabbana Allahumma shalli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa sya'il anama musri'in bil haqitiyati li rabbil alamin.
Ya Rabbana ighfir ya siri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Para mujahidin betapa kita berjuang jihad sekalipun tidak tepat kita menghindar dari kesalahan yang akan datang para mujahidin. Betapapun jihadnya kita pasti terjadi, kita akan salah nanti dalam kehidupan ini. Maka mari kita tobati sekarang ini, kita istighfari para mujahidin. Sebab kalau tidak kita tobati istighfari sekarang ini, dosa yang akan datang ini pas dosa belum sempat mohon ampun, mungkin 5 menit setelah kita dosa, mungkin 1 jam setelah kita dosa, kita bersuat tobat, diambil roh kita oleh Allah Ta'ala, kita hancur nanti bertanggung jawabkan kesalahan kita yang akan datang para mujahidin. Betapa beratnya nanti yaumul qiyamah kita berdosa, belum sempat tobat, diambil roh kita oleh Allah Ta'ala, alangkah berat kita. Lazimnya orang, di saat dia kesandung kesalahan dia, maka pertahanan imunisasi, ya, imun kita dalam pertahankan kebenaran hak ini goyang para mujahidin. Maka jarak antara dosa dan tobat semakin jauh. Disitulah sangat berbahaya sekali bila tidak kita tobati sekarang dosa kita yang akan datang nanti para mujahidin. Ya mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala, tidak gegabah atas dosa kita yang akan datang. Kita berjuang jihad, jangan sampai kita dosa lagi para mujahidin. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'alana mamsri'in bil waqtiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya siri tawatina qarib ali bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima zimalaka wa taksruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kegiatanmu mengusahakan apa-apa yang telah dijamin oleh Allah bagimu, itu rezekimu. Ya ini sudah ini di samping keteledoranmu, kenggelonjomanmu, melaksanakan apa-apa yang dikehendaki, diamanatkan Allah kepadamu. Itu menunjukkan butanya mata hatimu. Ini terusnya kaitannya yang tadi itu. Kesungguhan kita, berjuang kita, mengusahakan apa yang kita usahakan. Berupa apa saja. Pas itu kita teledor melaksanakan perintah Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan bahwa mata hati kita buta para mujahidin juta. Mereka tobat pada Allah Ta'ala. Kegiatanmu mengusahakan apa-apa yang telah dijamin oleh Allah bagimu berupa rezekimu. Di samping teledoran dan kenggelonjomanmu melaksanakan apa-apa yang dikehendaki, diamanatkan Allah kepadamu. Itu menunjukkan mata butanya mata hatimu. Jadi kemarin itu juga ada rezeki yang dijamin itu ya, di kemarin itu. Misalkan seperti di padang pasir mungkin ada pengalaman orang kok tidak minum segelas air dia mati. Nah, itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya pernah teringat kakaknya Mbah Yai Qadal Sirawalan. Dulu pernah dipondokkan sering pulang, dipondokkan di Mekah sana, di Arab sana. Satu saat dia rombongan dari Mekah ke Mesir, berapa ribu kilo Mekah Mesir itu, berjalan rombongan. Suatu saat kakaknya beliau itu, ya teman-teman sudah ya telanjang karena angin kencang, keringet, angin, maka banyak telanjang. Lah suatu saat pada klimaknya itu dia sudah ada berjalan sampai minum airnya sendiri, air kencingnya sendiri. Berjalan berapa meter, ambruk, minum kencing sendiri. Kemudian ada mobil, pas di dekatnya itu mesinnya mati, didekati menyala, didekati oleh kakak beliau itu menyala. Kemudian setelah dikoreksi pisah lagi, berapa meter berhenti lagi mobilnya, nggak mau berjalan. Begitu sebaliknya kakak itu berapa jangkah ambruk lagi. Kemudian singkatnya cerita, pada waktu itu singkat cerita kesimpulannya akhirnya daripada nanti gagal, mungkin yang ke Mekah juga gagal mobil itu, yang dia ke Mesir gagal saat mati mungkin, akhirnya kembali ke Mekah. Ini pengalaman. Nah, pada waktu itu mungkin sebelum merdeka, kira saja menceritakan keadaan di Timur Tengah asalnya. Tidak seperti sekarang ada penghijauan, dulu belum ada penghijauan. Air enggak ada, penghijauan enggak ada, jadi benar-benar memang panas sekali, sampai minum airnya sendiri pada waktu itu. Nah, setelah di Jawa ini, dia memberi nasihat pada anak-anaknya. Aku dulu di Mekah, tidak ada apa-apa, sekiranya masih ada air di Indonesia ini, itu sudah cukup luar biasa lah. Di Mekah sana tidak ada apa-apa. Itu himmahnya orang mondok di sana itu, dan kondisinya kakaknya seperti itu. Lah mari para murid-murid kita di Indonesia ini penuh air, penuh keindahan, kebutuhan kita ada di Indonesia ini. Mari kita syukuri sebagai bangsa Indonesia tentang materi, lingkungan, biografi. Bahkan di Indonesia ini di samping itu alhamdulillah ada hakikat dan syariah, yaitu wahidiyah. Wahidiyah ini ada relevansinya. Kalau saya pernah orang di masyarakat, ada yang 2 hadis, di sana ada maksudnya kurang lebih Islam pertama gilang-gilang, ditinggal surut, nanti di akhir zaman gilang-gilang lagi. Al-hadis, wallahu a'lam. Satu lagi Al-Mahdi minki, bahwa Al-Mahdi engkau wahai Fatimah, insyaallah begitulah. Ini tentang Al-Mahdi dan gilang gemilang yang terjadi di akhir zaman. Ketepan itu juga ada Al-Adil atau orang jatuh Ratu Adil. Ada 3 ini. Ada lagi Wahidiyah 4. Ada lagi kondisi di akhir zaman ini kan satu hal, maka tidak ada guru yang memenuhi syarat. Maksudnya guru rohani seperti Nabi Khidir, Nabi Musa pada waktu itu. Maka satu segi orang yang masuk di dunia ini, keluar dari dunia ini belum menemukan guru yang dimaksud, maka dia membuat dosa-dosa yang banyak sekali, bahkan dia tidak merasa kalau dia berdosa. Itulah kondisi dari zaman ini. Satu segi menemukan guru yang dimaksud,
itu sulitnya seketika menemukan burung gagak berwarna putih. Jadi tidak ada gagak berwarna putih itu. Berarti tidak ada guru itu. Ini kondisi di akhir zaman. Mulai kapan? Walau alam. Batasnya kapan akhir zaman itu walau alam. Tapi yang jelas di akhir zaman. Pada kondisi kritis itu ada para ahli mengatakan gantinya sholawat. Mengapa sholawat? Karena satu amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua juga Rasul bersabda, siapa yang memberi sholawat untukku Rasul satu, Allah memberi 10 kali sholawat untuknya. Yang beri salat padaku 10 kali, Allah beri 100 kali untuknya. Orang mengatakan, ahli mengatakan, sholawat Allah untuk manusia itu berupa maghfirah, ampunan dan kasih sayang. Jadi yang bisa dipertanggungjawabkan amal diterima adalah sholawat. Ada selain sholawat itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Kalau ikhlas diterima oleh Allah Ta'ala, kalau tidak ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali sholawat itu pertama. Pertama, kedua, diterima, dibalas, diampuni, dan disayang oleh Allah Ta'ala. Ketiga, disertai Allah dan para malaikat-malaikatnya. Sampai kemana Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sedang bersolawat untuk Rasulullah SAW. Jadi terus menerus tanpa berhenti. Setelah Allah menyintai Rasulullah, Allah menyintai umatnya Rasulullah SAW. Maka berfirman, wahai orang yang beriman, hadir kado asad untuk nabi dengan sebaik-baiknya. Maka kita bersolawat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, sehingga terjadi kebersamaan Allah, malaikat bersolawat dan kita pun bersolawat. Di samping itu disertai Nabi kita para mujahid. Di saat kita bersolawat, di saat bahkan amal-amal yang lainnya, Nabi bersabda, hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, dan seterusnya, maksudnya kurang lebih. Sugengku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik bagi kamu semua, wafatku juga demikian. Hidupku Rasulullah dapat memberikan tuntunan syariah sunnah-sunnah untuk kamu semua. Wafatku baik bagi kamu semua. Sesungguhnya amal-amalmu diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat aku menyaksikan amalmu yang baik, aku muji kepada Tuhanku. Di saat aku menyaksikan amalmu yang buruk, aku mohonkan ampun. Jadi kita tuh disertai Nabi kita. Itulah diantara Allah menyintai Nabi kita. Allah malaikat. Bahkan beliau diberi kesempatan menyertai kita, mensyafaati kita setiap detik para mujahid. Tapi kita umatnya lari-lari dari beliau para mujahid. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhau adrikni faqad zalamtu abadan wa rabbini walisali ya sayyidi siwaka wa yantarita kuntu syasan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal qasim salamullah alaika rabbini biiznillah wa'ngzur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami zalat wa zalat hilati bibaldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Kembali pada pengajian ini sekali lagi, tadi kita tidak boleh mengatur dan seterusnya. Itu
bila tidak dengan lillah dan bila. Tapi kalau dengan lillah bila seharusnya bakal yang terbelah kita. Bahkan kita diberi wawasan yang jelas pada Mujahidin, yaitu barang siapa yang mengecam usaha, kok dia hanya jungkir balik usaha atau melulu tidak tawakal, mungkin dia terjadi tahu di masyarakat. Lah kita tidak tahu hatinya mereka. Tahu atau tidak, benar atau salah. Mereka hanya jungkir balik usaha, kok hati kita mengecam begitu. Ini sama dengan kita mengecam soal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan, berjuang usaha itu sunnah Rasulullah sallallahu sebagai perwujudan atau kulladzi haqqin haqqah, ikut di belakang Allah Ta'ala ma'akum para mujahidin mujahidah. Sebaliknya, ada orang yang ungkang-ungkang dengkul kelihatannya hanya melulu mujahadah saja, hanya baca Quran saja, tidak mau usaha, kok dikecam. Berarti dia kecam soal iman para mujahid, berat para mujahid. Kemudian tadi juga diperingatkan, kita diperingatkan dalam yang terakhir tadi, kesungguhan kita berjuang ini itu dan sebagainya, mungkin soal rezeki, soal lingkungan, soal pangan, papan dan sebagainya. Pas kita berjuang, kita trader ibadah kita, kewajiban kita trader, yang diperintahkan oleh pada kita trader, itu menunjukkan bahwa mata hati kita buta para mujahid. Mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita lah lalu, yang akan datang mudah diampuni Allah Ta'ala. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'in wal ali waj'al anama musli'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir iftawahtina qarib ali bainana ya Rabbana. Dan mudah-mudahan kita tidak menyalahgunakan anugerah Allah, tidak menyalahgunakan kesayang Allah pada kita. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan ikut di belakang Nabi, belakang Mbah Yai, berjuang fafirillallah wa rasulih salam min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma barik bima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa adil balda ya Allah wa fi hadhil mujadah ya Allah. وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى يا الله. الفاتحة. Mari para hadirin hadirat mujahidin-mujahidat kita saling maaf-maafkan, saling khalak-khalak tunggu-tunggu para mujahidin. Ya mudah-mudahan pengajian hadis pagi ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masyarakat, barokah, peningkatan lebih kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya pengajian cukup sekian, waktu dan tempat kami persilakan. Jamaah Wahidiyah Pusat.